Di saat pembalap muda dunia dipaksa menunggu usia 18 tahun untuk masuk Moto3, seorang anak Indonesia justru berhasil mendobraknya di usia 17 tahun. Veda Ega Pratama. Sejak tahun 2023, pintu Moto3 tertutup rapat bagi siapapun di bawah usia 18 tahun. Jalan menuju Grand Prix berubah menjadi jauh lebih brutal. Namun, lewat prestasinya, Veda mendapatkan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tiket emas. Dan disinilah sejarah mulai menoleh ke Indonesia. Lewat perjuangan gilanya di Red Bull MotoGP Rookies Cup, Veda berhasil mengunci status Vice Champion dan membuka pintu menuju panggung dunia. Ini bukan hadiah, bukan pula keberuntungan. Ini adalah hak yang ia tebus dengan risiko, darah, dan kecepatan murni di atas lintasan Eropa. Dan inilah perjalanan lengkap Veda Ega Pratama di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025 ini adalah musim kedua Veda Ega Pratama. Dengan nomor 54 yang melekat di motornya dan bendera merah putih yang selalu berdiri di samping namanya, Veda menatap kejuaraan dengan penuh keyakinan. Dan perjalanan panjang ini dimulai dari Eropa Selatan, di lintasan legendaris yang terkenal dengan tikungan-tikungan cepat, aspal panas, dan ruang kesalahan yang nyaris tidak ada. Tempat di mana keberanian saja tidak cukup. Sirkuit Jerez, Spanyol. Bagi Veda, seri pembuka ini langsung menyodorkan ujian besar. Hasil kualifikasi yang kurang ideal membuatnya harus start dari posisi ke-15. Di Red Bull Rookies Cup, memulai balapan dari baris kelima berarti satu hal. Rawan terjebak kekacauan sejak tikungan pertama. Namun yang terjadi setelah lampu start padam, benar-benar di luar dugaan. Veda Ega Pratama langsung melesat agresif menembus rombongan. Baru satu lap berjalan, sudah berada di posisi ketiga. Bertarung bersama Hakim Danish dan Brian Uriarte di grup terdepan. Di lintasan seketat itu, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan. Namun balapan di level ini tidak pernah memberi ruang untuk kesalahan kecil. 2 lap menjelang finish, sebuah momen yang kurang sempurna membuat posisinya kembali turun. Meski begitu, perjuangannya tetap luar biasa. Dari posisi start ke-15, Veda berhasil menembus posisi ketiga dan meraih podium pertamanya di musim 2025. Naik 12 posisi dalam balapan sekompetitif itu bukanlah keberuntungan. Itu adalah perpaduan antara keberanian, kontrol emosi, dan kemampuan membaca balapan. Tambahan 16 poin pertama ini langsung menempatkan Veda di peringkat ketiga klasemen sementara. Sebuah awal yang bersih, cerdas, dan mengirimkan pesan kuat ke seluruh pedok bahwa ia siap bertarung di level tertinggi. Di race kedua Jerez, Veda kembali harus memulai balapan dari posisi ke-15. Situasi yang sama dengan race sebelumnya, tetapi di Red Bull MotoGP Rookies Cup, tidak ada balapan yang benar-benar sama. Sejak start, Veda tetap tampil agresif. Veda kembali menembus rombongan depan, dan saat balapan baru memasuki lap kedua, ia sudah berada di posisi ketiga. Kali ini pertarungan jauh lebih brutal. 8 pembalap berada dalam satu grup rapat, saling menempel tanpa memberi ruang sedikit pun. Di setiap tikungan, posisi terus berubah. Siapapun bisa memimpin, lalu turun beberapa posisi hanya dalam hitungan detik. Memasuki lap kelima, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan. Namun di lintasan seperti Jerez, memimpin bukan berarti aman. Karena jarak antar pembalap begitu dekat dan tekanan datang dari segala arah. Lalu saat pertarungan mulai mencapai puncaknya di lap ke-8, nasib buruk datang tanpa peringatan. Veda terlibat insiden di tengah rombongan depan. Motor terjatuh, dan balapan pun berakhir lebih cepat untuknya. DNF, did not finish. Sebuah hasil yang terasa sangat menyakitkan,
terutama setelah penampilan luar biasa sehari sebelumnya. Ketika para rival mulai mengumpulkan poin penting dalam perebutan klasemen, Veda justru harus meninggalkan Jerez tanpa tambahan angka. Dari posisi 3 besar klasemen sementara, ia turun ke peringkat ke-6 dengan total 16 poin. Dan hanya dalam 2 race, Red Bull MotoGP Rookies Cup sudah memperlihatkan betapa kejam jalur menuju Moto3. Karena di Jerez, Veda merasakan 2 sisi dunia balap sekaligus. Euforia saat berdiri di podium, dan pahitnya melihat balapan berakhir dari pinggir lintasan. Kejuaraan balap di Eropa bukan hanya soal seberapa cepat seorang rider di atas motor. Pada akhirnya musim panjang juga menguji seberapa kuat mental mereka saat keadaan tiba-tiba berubah total. Dan bagi Veda Ega Pratama, ujian terbesar musim 2025 justru datang jauh dari panggung Red Bull MotoGP Rookies Cup. Beberapa hari setelah drama di Jerez, Veda terbang menuju Portugal untuk menjalani seri FIM Junior GP World Championship di Estoril. Namun di sanalah semuanya berubah. Dalam sebuah high side yang brutal, motor melempar tubuh Veda keras ke udara sebelum menghantam aspal. Dan kali ini, akibatnya bukan sekadar kehilangan posisi. Retakan pada tulang fibula kaki kanan memaksanya segera menjalani operasi di Barcelona, Spanyol, pada 7 Mei 2025. Konsekuensinya langsung terasa besar. Tim medis menyatakan Veda tidak fit untuk tampil di seri Le Mans, Prancis. Artinya, 2 race penting di Bugatti Circuit harus ia lewatkan demi fokus menjalani pemulihan. Saat para rival bertarung memperebutkan poin di bawah sorotan Le Mans, Veda hanya bisa menyaksikannya dari luar lintasan. Dan klasemen terus bergerak tanpa menunggunya. Tanpa tambahan poin sedikit pun, posisi Veda perlahan mulai turun. Dari peringkat 6, lalu jatuh ke posisi 10 setelah race pertama Le Mans, dan kembali turun ke posisi 12 setelah race kedua selesai digelar. Total poinnya tetap tertahan di angka 16. Momentum yang sebelumnya mulai tumbuh, mendadak menghilang hanya dalam hitungan minggu. Dan untuk pertama kalinya di musim itu, Veda benar-benar dipaksa merasakan betapa kejamnya perjalanan menuju Moto3 dunia. Race kelima Red Bull MotoGP Rookies Cup di Aragon menjadi titik balik penting bagi Veda Ega Pratama. Di sirkuit kering dan berdebu di timur Spanyol itu, Veda akhirnya kembali ke lintasan setelah absen panjang akibat cedera. Tepat 1 bulan setelah operasi di Barcelona, ia kembali mengenakan wear pack balapnya dan berdiri lagi di atas grid. Meski kondisinya jelas belum sepenuhnya pulih, ia memilih untuk tetap bertarung. Dan kejutan langsung datang sejak sesi kualifikasi. Di sirkuit Aragon yang terkenal teknis dengan trek lurus panjang, Veda tampil sangat cepat. Meski baru pulih dari cedera, ia berhasil memaksimalkan performa motor KTM-nya dan merebut posisi start terdepan. Pole position. Sebuah jawaban bahwa kecepatannya belum hilang sedikit pun setelah cedera. Namun balapan selalu punya cerita berbeda. Saat lampu start padam, Veda langsung memimpin rombongan depan sejak lap-lap awal. 5 pembalap terlibat pertarungan ketat di grup terdepan, saling menekan tanpa memberi ruang kesalahan sedikit pun. Dan tekanan itu akhirnya terasa di lap ke-8. Sebuah kesalahan kecil saat masuk tikungan membuat Veda melebar dan dalam sekejap posisinya langsung turun ke peringkat 5. Di level seperti ini, satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh hasil balapan. Meski terus berusaha mengejar hingga lap terakhir, Veda akhirnya menyelesaikan race di posisi keempat. Hanya sedikit di belakang perebutan podium. Namun hasil itu tetap terasa sangat penting, karena setelah cedera, operasi dan absen 2 race, finish di posisi 4 menjadi tanda bahwa Veda masih mampu bertarung di barisan depan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Tambahan 13 poin juga menghentikan penurunan posisinya di klasemen sementara. Dari posisi 12, Veda naik ke peringkat 11 dengan total 29 poin. Comeback itu memang belum sempurna. Tetapi Aragon memberi satu pesan yang jelas. Veda Ega Pratama sudah kembali ke jalur persaingan.
Race ke-6 kembali digelar sehari setelahnya, masih di bawah panas dan angin kering Motorland Aragon. Namun kali ini, tantangannya terasa jauh lebih berat. Race pertama sehari sebelumnya telah menguras tenaga luar biasa. Dan bagi Veda Ega Pratama yang baru pulih dari operasi fibula, situasi seperti ini jelas bukan hal mudah. Meski kembali start dari pole position, Aragon tetap menjadi lintasan yang kejam bagi fisik pembalap. Kombinasi tikungan panjang ke kanan dan trek lurus berkecepatan tinggi memaksa tubuh bekerja tanpa henti sepanjang balapan. Dan di setiap tikungan, kaki Veda yang belum pulih sepenuhnya harus terus menopang tekanan motor. Namun di tengah kondisi itu, kecepatannya tetap terlihat luar biasa. Sejak lap-lap awal, Veda kembali memimpin rombongan depan. Tetapi kali ini pertarungan jauh lebih gila. 9 pembalap berada dalam satu grup rapat, saling menyerang di setiap pengereman dan tikungan. Slipstream di trek lurus Aragon membuat posisi berubah hampir setiap saat. Siapapun yang memimpin di satu sektor bisa langsung turun beberapa posisi beberapa detik kemudian. Dan di tengah kekacauan pertarungan itu, Veda tetap bertahan. Meski tenaganya terus terkuras, ia masih mampu menjaga ritme hingga lap terakhir. Sampai akhirnya, Veda kembali menyentuh garis finish di posisi keempat. Sekali lagi memang belum podium. Namun hasil itu tetap terasa benar. Karena setelah cedera panjang dan operasi, Veda baru saja menyelesaikan 2 balapan berturut-turut di grup terdepan sambil membawa pulang poin penuh yang sangat penting bagi klasemen. Tambahan 13 poin membuat total nilainya naik menjadi 42 poin. Dan secara perlahan, posisinya mulai merangkak kembali. Dari peringkat 11, Veda melonjak ke posisi 7 klasemen sementara. Momentum yang sempat hilang akhirnya mulai kembali. Aragon mungkin belum memberinya podium, namun akhir pekan itu memberi sesuatu yang jauh lebih penting, keyakinan. Race ke-7 Red Bull MotoGP Rookies Cup membawa para pembalap menuju salah satu lintasan paling ikonik dalam dunia balap motor, Autodromo Internazionale del Mugello. Sirkuit cepat yang dikelilingi perbukitan Tuscany, dengan tikungan mengalir, perubahan elevasi ekstrem, dan trek lurus utama lebih dari 1 km. Di Mugello, kesalahan kecil bisa langsung dibayar mahal, karena efek slipstream di lintasan ini mampu mengubah posisi balapan hanya dalam hitungan detik. Dan sejak awal akhir pekan, Veda Ega Pratama sudah terlihat berbeda. Ia tampil sangat kompetitif sepanjang sesi kualifikasi. Motor KTM-nya terasa begitu cepat di sektor-sektor flowing Mugello, hingga akhirnya Veda berhasil mengamankan posisi start kedua, sebuah modal penting untuk bertarung di grup depan di salah satu race paling brutal musim itu. Dan saat balapan dimulai, kekacauan langsung terjadi sejak lap pertama. Tidak ada satu grup kecil yang mampu lepas meninggalkan rombongan. Lebih dari 10 pembalap terus bertarung dalam satu pack besar sepanjang balapan. Mereka saling menyalip hampir di setiap tikungan, sementara perang slipstream di trek lurus Mugello membuat posisi berubah tanpa henti. Tak ada yang benar-benar bisa mempertahankan pimpinan terlalu lama. Siapa yang berada di depan di satu tikungan bisa langsung tercecer beberapa posisi beberapa detik kemudian. Namun di tengah kegilaan pertarungan itu, Veda terlihat jauh lebih tenang. Ia tetap berada di barisan depan, menunggu momen yang tepat. Dan momen itu akhirnya datang di lap terakhir. Saat tensi balapan mencapai puncaknya, Veda berhasil mengambil alih pimpinan race. Lalu memasuki tikungan terakhir Mugello, ia melakukan sesuatu yang sangat matang untuk pembalap seusianya. Veda menutup racing line dengan sempurna, memaksa para rival kehilangan ruang untuk menyerang. Dan begitu motor keluar dari tikungan terakhir, ia langsung memaksimalkan akselerasi menuju garis finish. Beberapa detik kemudian, Veda Ega Pratama menyentuh garis finish di posisi pertama. Kemenangan perdana di Red Bull MotoGP Rookies Cup akhirnya menjadi kenyataan. Dan kemenangan itu terasa jauh lebih spesial, karena datang hanya beberapa minggu setelah operasi cedera fibula yang sempat menghentikan momentumnya. Dari absen balapan di Le Mans, hingga berdiri di podium tertinggi Italia. Dan lagu Indonesia Raya pun berkumandang di langit Mugello. Sebuah momen yang tidak hanya bersejarah bagi Veda,
tetapi juga bagi perjalanan pembalap Indonesia di panggung balap Eropa. Tambahan 25 poin langsung melesatkan total nilainya menjadi 67 poin dan membawanya kembali masuk ke jajaran 5 besar klasemen sementara. Namun ini lebih dari sekedar kemenangan. Mugello menjadi titik perubahan, karena sejak hari itu, Veda bukan lagi hanya dianggap sebagai rider muda Asia yang menjanjikan. Di Mugello, ia mulai terlihat sebagai penantang nyata. Race ke-8 Red Bull MotoGP Rookies Cup masih berlangsung di Mugello. Dan sekali lagi, Veda kembali start dari posisi kedua. Namun kali ini, ia tahu balapan akan jauh lebih sulit. Para rider Eropa yang sehari sebelumnya kalah di Mugello, jelas tidak ingin membiarkan Veda kembali menang dengan mudah. Saat lampu start padam, Veda sempat kehilangan momentum dan langsung turun ke posisi 3. Tetapi hanya beberapa tikungan kemudian, ia kembali menyerang dan mengambil alih pimpinan lomba. Namun seperti race sebelumnya, tak ada satupun pembalap yang mampu benar-benar melepaskan diri dari rombongan. Dan Mugello kembali berubah menjadi Rookies Train. Sebuah barisan panjang pembalap yang saling menempel rapat, bertukar posisi hampir di setiap tikungan dan trek lurus. Slipstream di straight utama Mugello membuat posisi pertama terasa mustahil dipertahankan terlalu lama. Bahkan dalam satu lap, posisi Veda bisa berubah beberapa kali. Lalu di pertengahan balapan, situasi mulai terlihat buruk. Veda kehilangan momentum dan perlahan turun hingga posisi 10. Namun disitulah mentalnya benar-benar diuji. Alih-alih menyerah pada kekacauan pack Mugello, Veda terus melawan. Terus agresif di setiap pengereman. Terus mencari celah sekecil apapun untuk kembali maju. Dan perlahan, Veda mulai naik lagi. 3 lap menjelang finish, Veda sudah kembali ke posisi 3 besar. Lalu memasuki lap terakhir, pertarungan berubah menjadi benar-benar liar. Veda kembali memimpin race dan mencoba mempertahankannya hingga akhir. Namun saat memasuki tikungan terakhir Bucine, Hakim Danish berhasil mengambil alih posisi pertama. Dan di Mugello, keluar pertama dari Bucine belum tentu berarti menang. Karena trek lurus panjang setelah tikungan terakhir seringkali menjadi penentu segalanya. Saat motor keluar menuju straight terakhir, Veda mendapatkan drive yang sangat baik. KTM-nya meluncur kencang memanfaatkan slipstream, dan duel pun berubah menjadi wheel-to-wheel menuju garis finish. 2 pembalap, 2 motor, 1 garis finish. Dan beberapa meter kemudian, Veda Ega Pratama menang lagi. Bukan dengan dominasi mudah, bukan dengan jarak aman, tetapi lewat duel brutal, dengan selisih hanya 0,011 detik. Salah satu finish paling gila di musim itu. Double winner di Mugello, dan sekali lagi, Indonesia Raya berkumandang di jantung Tuscany, Italia. 2 hari berturut-turut, lagu kebangsaan Indonesia menggema di tanah Mugello. Kemenangan itu langsung mengubah arah musim Veda secara drastis. Tambahan 25 poin membuat total nilainya melonjak menjadi 92 poin dan membawanya naik ke posisi 3 besar klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup. Namun ini bukan hanya sekedar kemenangan, Mugello menjadi titik di mana comeback Veda terasa benar-benar sempurna. Beberapa minggu sebelumnya, ia masih berjalan dengan kaki yang baru selesai dioperasi. Kini, ia pulang dari Italia sebagai salah satu penantang paling berbahaya dalam perebutan tiket menuju Moto3 dunia. Race ke-9 Red Bull MotoGP Rookies Cup membawa para pembalap menuju salah satu lintasan paling unik di kalender musim itu. Sachsenring, sirkuit sempit, teknis, dan nyaris tanpa jeda. Dengan rangkaian tikungan yang terus memaksa pembalap bekerja sepanjang lap. Di Sachsenring, kesalahan kecil hampir selalu berujung mahal. Namun akhir pekan kali ini tidak dimulai dengan sempurna bagi Veda Ega Pratama. Hasil kualifikasi membuatnya harus start dari posisi ke-7. Dan di lintasan sesempit Sachsenring, posisi start seperti itu bisa menjadi masalah besar, karena menyalip di sini jauh lebih sulit dibanding Mugello atau Aragon. Lalu, beberapa saat sebelum balapan dimulai,
hujan turun membasahi lintasan. Aspal Sachsenring berubah licin, grip menghilang, dan race pun berubah menjadi pertarungan tentang kesabaran dan kontrol. Saat lampu start padam, para rider terlihat jauh lebih hati-hati. Tak ada agresivitas berlebihan di lap awal. Namun di tengah kondisi sulit itu, Veda justru langsung bergerak maju. Dalam beberapa tikungan pertama, ia sudah naik ke posisi 4, dan perlahan 4 pembalap mulai menciptakan jarak dari rombongan belakang. Tetapi berbeda dengan kekacauan slipstream di Mugello, kali ini pertarungan berlangsung jauh lebih tenang. Tak ada manuver nekat, tak ada overtake brutal di setiap tikungan. Semua rider terlihat mencoba membaca momentum, menjaga ritme, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Memasuki lap terakhir, barulah tensi perebutan podium mulai terasa. Jarak antar pembalap tetap rapat, namun kondisi lintasan basah membuat semua orang harus berpikir 2 kali sebelum mengambil risiko besar. Dan setelah pertarungan yang penuh perhitungan itu, Veda Ega Pratama akhirnya menyentuh garis finish di posisi keempat. Memang bukan podium, namun jika melihat kondisi lintasan, karakter Sachsenring, dan posisi startnya, hasil itu tetap terasa sangat benar. Tambahan 13 poin membuat total nilainya menembus 105 poin dan menjaga posisinya tetap kokoh di jajaran 3 besar klasemen dunia. Namun lebih dari sekadar angka, Sachsenring memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari Veda. Karena kali ini, ia tidak hanya menunjukkan kecepatan. Ia mulai terlihat seperti pembalap yang memahami kejuaraan. Tahu kapan harus menyerang dan tahu kapan harus bermain aman demi menjaga peluang musim panjang. Race ke-10 Red Bull MotoGP Rookies Cup kembali digelar di Sachsenring. Namun kali ini langit Jerman terlihat jauh berbeda. Tak ada hujan, tak ada lintasan basah. Sachsenring akhirnya benar-benar kering. Dan itu berarti satu hal, balapan akan jauh lebih agresif. Veda masih harus start dari posisi ke-7, sama seperti sehari sebelumnya. Tetapi di lintasan kering seperti ini, ia tahu tidak ada waktu untuk bermain aman terlalu lama. Dan benar saja, saat lampu start padam, seluruh pembalap langsung berubah liar sejak tikungan pertama. Tak ada grup kecil yang mampu menjauh dari pack utama. Jarak antar pembalap begitu rapat, sementara posisi terus berubah hampir di setiap sektor. Tak ada yang benar-benar mampu memimpin terlalu lama. Di lap-lap awal, Veda masih terus bertarung di barisan depan. Namun memasuki pertengahan lomba, situasi mulai terlihat sulit. Perlahan Veda kehilangan momentum. Posisinya terus turun, hingga sempat tercecer ke peringkat 13. Dan di Sachsenring, jatuh terlalu jauh ke belakang hampir selalu menjadi mimpi buruk. Karena lintasan sempit ini membuat manuver menyalip terasa jauh lebih sulit dibanding sirkuit lain. Namun disitulah Veda menunjukkan sisi berbeda dari dirinya. Ia tidak panik, tidak memaksakan manuver nekat. Dengan sabar, Veda mulai melewati satu demi satu pembalap di depannya. Kali ini bukan dengan agresivitas liar, melainkan dengan perhitungan yang jauh lebih matang. Dan perlahan, Veda kembali mendekat ke barisan depan. Hingga memasuki 4 lap terakhir, balapan tiba-tiba berubah menjadi panggung milik Veda. Ia sudah kembali ke posisi 3 besar. Lalu 1 lap berikutnya, Veda mengambil alih pimpinan lomba. Dan berbeda dengan Mugello, kali ini ia tidak memberi kesempatan siapapun untuk membalas. Dengan ritme yang stabil dan sangat tenang, Veda mulai menciptakan jarak sedikit demi sedikit. Tak ada duel dramatis di tikungan terakhir. Tak ada sprint liar menuju garis finish. Hanya seorang pembalap muda yang terlihat benar-benar mengendalikan balapan. Dan beberapa saat kemudian Veda kembali menyentuh garis finish di posisi pertama. Kemenangan ketiganya di musim 2025. Dan sekali lagi Indonesia Raya berkumandang. Kali ini di tanah Jerman. Namun kemenangan ini terasa berbeda. Jika Mugello memperlihatkan keberanian dan insting bertarungnya, maka Sachsenring menunjukkan versi Veda yang jauh lebih lengkap. Lebih sabar, lebih strategis, dan jauh lebih matang dalam membaca balapan. Tambahan 25 poin membuat total nilainya naik
menjadi 130 poin. Sekaligus memperkokoh posisinya di jajaran 3 besar klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup. Posisi yang menjaga mimpinya tetap hidup untuk melangkah menuju Moto3 dunia. Dan setelah Sachsenring, Veda mulai terlihat bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai pembalap yang benar-benar tahu cara memenangkan kejuaraan. Race ke-11 membawa para pembalap menuju salah satu lintasan tercepat dan paling ekstrim dalam kalender musim itu, Red Bull Ring. Sirkuit tempat para rider dipaksa menahan gas selama mungkin, lalu mengerem sekeras mungkin hanya beberapa meter sebelum tikungan. Dan Veda langsung tampil menggila sejak sesi kualifikasi. Ia sangat cepat di sektor-sektor pengereman keras Red Bull Ring, hingga akhirnya Veda merebut pole position di markas besar Red Bull. Saat balapan dimulai, Veda langsung melakukan start sempurna dan mempertahankan pimpinan lomba. Namun balapan baru berjalan 1 lap, bendera merah dikibarkan. Red flag. Cuaca berubah drastis, awan gelap datang, dan hujan mulai turun membasahi lintasan Austria. Setelah beberapa saat, race akhirnya dimulai ulang dalam kondisi trek yang sepenuhnya basah. Start pole position, Veda mencoba mempertahankan posisinya, namun Brian Uriarte yang tampil sangat agresif berhasil mengambil alih pimpinan lomba. Sementara Veda terus menempel ketat di belakangnya. Dan perlahan, keduanya mulai menciptakan jarak dari rombongan lain. Di tengah hujan Austria, 2 rider muda itu berubah menjadi duel tersendiri di depan. Memasuki pertengahan balapan, Veda akhirnya berhasil merebut kembali posisi pertama. Namun di lintasan basah seperti ini, menjadi cepat saja tidak cukup. Setiap tikungan terasa berbahaya, setiap pengereman bisa berubah menjadi bencana. Dan di tengah kondisi sulit itu, Veda terlihat memilih membalap dengan sangat tenang. Menjaga motor tetap stabil, sementara Brian Uriarte terus menunggu di belakang, mencari momen yang tepat. Hingga akhirnya, saat lap terakhir tiba. Duel yang sejak awal terus tertahan, akhirnya benar-benar pecah. Dan di 2 tikungan terakhir, Uriarte berhasil menemukan celah kecil untuk menyerang. Overtake itu berhasil. Veda mencoba membalas di sprint menuju garis finish, tetapi kali ini jaraknya terlalu pendek, dan Veda menyentuh garis finish di posisi kedua, hanya tepat di belakang Brian Uriarte. Meski gagal meraih kemenangan, podium runner-up ini tetap terasa benar juga, karena kali ini Veda tidak hanya bertarung melawan rider-rider terbaik Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ia melakukannya di hadapan paddock MotoGP, di markas besar Red Bull. Tambahan 20 poin membuat total nilainya menyentuh angka 150 poin dan menjaga posisinya tetap kokoh 3 besar klasemen sementara. Namun kini, jarak Veda dengan pemimpin klasemen Brian Uriarte hanya tinggal 16 poin, dan selisihnya dengan Hakim Danish di posisi kedua hanya 12 poin. Itu artinya arah musim ini telah berubah total. Sekarang Veda bukan lagi sekedar pembalap yang berhasil mencapai target 3 besar. Ia kini benar-benar masuk dalam perebutan gelar juara dunia Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025. Race kedua Red Bull Ring kali ini terasa jauh lebih emosional bagi Veda, karena race ke-12 ini digelar tepat pada tanggal 17 Agustus. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara jutaan masyarakat merayakannya di tanah air, Veda justru berdiri di grid terdepan Austria, pole position. Dan kali ini, situasinya benar-benar berbeda dibanding sehari sebelumnya. Lintasan sepenuhnya kering, dan saat lintasan kering, Red Bull Ring akan berubah menjadi duel strategi dan slipstream yang jauh lebih rumit. Veda langsung melakukan start yang sangat baik dan mempertahankan pimpinan lomba di lap-lap awal. Namun seperti yang sudah diperkirakan, race kali ini kembali berubah menjadi pertarungan pack khas Red Bull Ring. Posisi pertama berganti hampir di setiap lap. Slipstream di trek lurus Austria membuat tak ada pembalap yang benar-benar aman terlalu lama di depan. Dan di tengah kekacauan itu, Veda terlihat sangat kuat menjaga ritme. Ia terus bertahan di kelompok 3 besar sepanjang balapan.
naik turun posisi, namun selalu berhasil kembali ke depan tanpa kehilangan momentum. Hingga akhirnya, saat lap terakhir tiba. 7 pembalap berhasil melepaskan diri dari rombongan utama, dan pertarungan pun berubah menjadi duel penuh risiko menuju garis finish. Memasuki sektor terakhir, Veda kembali memimpin lomba. Tetapi di Red Bull Ring, memimpin terlalu cepat bisa menjadi jebakan. Dan benar saja, di trek lurus menuju tikungan terakhir, Brian Uriarte melesat dari belakang memanfaatkan slipstream. Overtake itu berhasil. Namun Veda belum menyerah. Di tikungan terakhir, ia terus mencoba menempel ketat hingga beberapa meter terakhir. Veda masih berusaha mencari celah kecil untuk membalas. Tetapi kali ini, jaraknya terlalu pendek. Dan untuk kedua kalinya secara beruntun di Austria, Veda harus finish tepat di belakang Brian Uriarte, runner-up. Namun podium kali ini terasa jauh lebih emosional, karena tepat di hari kemerdekaan Indonesia, di tengah markas besar Red Bull, merah putih kembali berkibar di atas podium Eropa. Sebuah momen yang terasa begitu besar untuk seorang anak muda Indonesia yang beberapa bulan sebelumnya bahkan masih berjalan dengan kaki pasca operasi. Tambahan 20 poin membuat total nilai Veda naik menjadi 170 poin. Veda resmi naik ke posisi kedua klasemen, menggeser Hakim Danish yang sempat terlihat dominan di awal musim. Sebuah pencapaian yang beberapa bulan lalu terasa hampir mustahil. Jaraknya dengan pemimpin klasemen Brian Uriarte memang masih terpaut 21 poin. Namun dengan 2 race tersisa di Misano, segalanya masih mungkin terjadi. Dan harapan itu masih hidup. Race ke-13 digelar di salah satu lintasan paling teknis di Italia, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sirkuit cepat dengan tikungan mengalir, namun sangat kejam terhadap kesalahan kecil. Di Misano, satu momen saja bisa mengubah seluruh akhir pekan. Dan setelah rangkaian comeback luar biasa sejak cedera, Veda Ega Pratama datang ke Italia bukan lagi sebagai kejutan musim ini. Ia datang sebagai pembalap yang masih memiliki peluang memperebutkan gelar juara. Dan awal akhir pekan pun berjalan cukup baik. Veda tampil kompetitif sepanjang sesi latihan dan berhasil mengamankan posisi start kedua di grid, sebuah modal penting di lintasan seketat Misano. Namun Veda tahu ia tidak punya pilihan selain tampil agresif sejak awal. Dan benar saja, saat lampu start padam, Veda langsung melesat memimpin lomba di tikungan pertama. Tetapi tekanan segera datang. Pemimpin klasemen sementara, Brian Uriarte, tampil sangat agresif. Dan baru memasuki lap kedua, ia langsung merebut kembali posisi pertama. Beberapa lap berikutnya, situasi mulai berubah sulit bagi Veda. Ia perlahan kehilangan momentum dan turun hingga posisi 4. Sementara di depan, Brian Uriarte mulai melaju sendirian meninggalkan rombongan. Dalam rombongan besar, pertarungan perebutan posisi kedua berubah menjadi perang yang brutal. Salip-menyalip terjadi hampir di setiap tikungan. Tak ada ruang untuk bernapas. Veda tetap menjaga ritmenya agar tetap dalam rombongan. Lalu momen yang mengubah segalanya akhirnya datang. 5 lap menjelang finish. Dalam duel yang sangat rapat di tikungan cepat, Veda bersenggolan dengan pembalap lain. Dan dalam sepersekian detik, motor itu terjatuh. Veda keluar dari balapan. DNF. Tidak ada poin. Hanya keheningan panjang setelah salah satu balapan paling penting musim itu berakhir begitu cepat. Sementara rival-rivalnya berhasil membawa pulang poin besar, Veda justru harus kembali ke pedok tanpa tambahan apapun. Posisi kedua dunia yang ia rebut dengan susah payah di Austria akhirnya lepas kembali. Dengan poin tetap 170, Veda turun ke peringkat ketiga klasemen. Sementara kemenangan Brian Uriarte di Misano resmi memastikan gelar juara musim 2025 jatuh ke tangannya. Perburuan gelar akhirnya selesai. Karena sekali lagi, di tengah momentum besar yang sedang ia bangun, semuanya berubah hanya dalam satu tikungan. Race ke-14 di Misano
menjadi penutup musim di tahun 2025. Namun menjelang race terakhir ini, arah pertarungan telah berubah, karena masih ada satu yang bisa direbut, Vice Champion Dunia. Jarak poin Veda dengan Hakim Danish hanya terpaut 1 angka. Artinya, siapa yang finish lebih baik di Misano, dialah yang akan menutup musim sebagai runner-up dunia. Dan menjelang start, situasi tampak sedikit menguntungkan bagi Veda. Ia memulai race dari posisi kedua di grid, sementara Hakim Danish harus start dari posisi ke-6. Namun Veda tahu, pembalap seperti Danish pasti akan menyerang habis-habisan sejak awal. Dan benar saja, saat lampu start padam, duel keduanya langsung tak terhindarkan. Baru memasuki lap ketiga, Hakim Danish sudah berhasil berada di depan Veda. Dan duel keduanya terus berlangsung. Mereka bergantian berada di depan, saling membaca ritme, saling menjaga peluang. Hingga akhirnya, momen penentu musim itu datang di lap ke-7. Di salah satu tikungan cepat Misano, Hakim Danish kehilangan grip. Motor itu tergelincir, crash, dan dalam sepersekian detik, perebutan Vice Champion berubah total. Melihat rival utamanya terjatuh, Veda yang berada di grup depan langsung mengubah pendekatannya. Ia mulai membalap jauh lebih tenang, karena ia tahu klasemen kini berada di tangannya sendiri. Dan beberapa lap kemudian, Veda menyentuh garis finish di posisi keempat. Meski kemudian turun ke posisi 5 akibat penalti 3 detik. Dan hasil itu tetap saja cukup. Bukan kemenangan, bukan podium, tetapi mungkin salah satu hasil paling penting dalam karier Veda. Tambahan 11 poin membuat total nilainya menjadi 181 poin. Dan angka itu akhirnya memastikan satu hal yang sangat besar. Veda menutup musim 2025 sebagai Vice Champion Dunia Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dan yang membuat pencapaian ini terasa semakin luar biasa, Veda bahkan tidak menjalani musim secara penuh. Akibat cedera, Veda hanya tampil dalam 12 dari total 14 race. Namun meski kehilangan 2 balapan penuh, ia tetap mampu menutup musim sebagai Vice Champion Dunia. Sebuah pencapaian yang memperlihatkan betapa besar kecepatan, mental, dan perjuangannya sepanjang musim itu. Karena di saat pembalap lain mengumpulkan poin dari seluruh race, Veda sempat kehilangan momentum, kehilangan kesempatan, bahkan nyaris kehilangan mimpinya. Akhirnya, tiket emas menuju Moto3 Dunia akhirnya benar-benar berhasil ia raih. Bukan lewat perjalanan yang mudah, bukan lewat musim yang sempurna, tetapi lewat musim yang dipenuhi pertarungan. Cedera, jatuh, operasi, air mata, dan keberanian untuk terus bangkit. Dan di akhir musim itu, dunia akhirnya mulai mengenal satu nama. Veda Ega Pratama.